penerjemahnya. Kalau kita mau bicara ini nih ke anak tunarungunya, biar penerjemahnya yang bicara itu. Ada yang nggak paham mungkin dari etikanya tadi, ada masih bingung nih maksudnya gimana? Paham. Jadi apa saja tadi etikanya? Yang pertama, kita cara menyapanya gimana? Sentuh, salam, sapa. Ya, kita menggunakan 3S, yaitu sentuh, salam, sapa. Lalu yang kedua apa? Kontak mata. Ya, jadi kita kontak matanya harus jelas. Kita harus ngelihat nih tunarungunya gimana. Wajahnya di sini ya, kita harus fokus ke anak tunarungunya. Lalu etika yang ketiga apa? Tidak memakai masker ketika ya, bicara betul. dengan mulut. Jadi ya nggak boleh tutup mulut, nggak boleh ditutup mulutnya karena malu ini. Padahal si anak tunarungunya nggak lihat kita kok, nggak bisa mendengar karena otomatis si anak tunarungunya kan harus fokus kita sih, karena nggak bisa lihat gitu loh. Nggak boleh pakai masker, nggak boleh ditutup, nggak boleh sambil ngerokok, nggak boleh itu. Terus etika yang keempat apa? Artikulasi dalam bicara harus jelas. Iya, jadi apa sih artikulasinya itu harus jelas, gerakan bibirnya kita itu harus jelas. Kamu di mana? Emang harus sedikit lebih effort ya. Kamu di mana? Jadi harus lebih mangap. Kamu di mana? Acaranya di mana? Lalu ada etika yang kelima apa? Pakai gestur tubuh. Ya, jadi kita harus pakai gestur tubuh, gerakan tubuh. Jadi kita nggak boleh lesu gini-gini. Kamu di mana? Kan anak udah tahu si anaknya tunarungu, nggak paham nih maksudnya kita. Dia hambatan di telinga, kita lembek gini, kamu di mana kan? Nggak ngebanget gitu loh. Jadi harus effort. Kelasnya di mana? Nama kamu siapa? Harus lebih berenergi gitu. Terus ada etika yang keenam nih apa? Alat tulis. Ya, kita harus menggunakan alat tulis. Jadi kita harus udah effort banget nih, ternyata anaknya nggak paham ya, kita mau nggak mau harus menyediakan alat tulis, ditulis maksudnya kita bicarakan itu apa, tujuan kita berbicara ke anak tunarungunya itu apa, ya harus ditulis itu. Emang sedikit lebih effort, tapi kalau kita mau akan jadi juga kan apa yang kita sampaikan tersampaikan kalau kita sedikit lebih effort gitu. Terus yang etika terakhir, yang ketujuh apa? Ya, kita harus, kan kita sih boleh dari kitanya atau dari anaknya yang menyediakan penerjemahnya. Tapi kalau seandainya si anaknya yang menyediakan penerjemah, ketika kita berbicara nih nggak boleh fokus ke penerjemahnya ya, kita harus lebih tetap fokus ke anaknya. Soalnya kan kita yang ngajak bicara kan ke anaknya, bukan penerjemahnya. Kita boleh pakai penerjemahnya, cuma ya sekedar aku mau ngomong gini, tapi kita tetap fokus ke anaknya. Sebenarnya tanya acaranya gimana, biar si penerjemahnya, tapi kita tetap fokus ke anaknya, si anak tunarungunya tuh. Mungkin ada ditanyakan nih, Pak, tadi kan udah dijelasin sedikit tentang bahasa isyarat nih. Mungkin ada yang ditanya, apa mau tanya lagi apa itu bahasa isyarat? Mungkin sudah lupa karena udah dari awal kan? Mau tanya, kan tadi kan katanya mbaknya kan bahasa isyarat Bisindo itu berbeda dari berbagai macam negara. Misalkan kita kan berada di Jember, misalkan kedatangan komunitas tunarungu dari Bali, apakah komunitas dari Bali itu harus belajar Bisindo daerah Jember juga? Ya nggak gitu juga sih, soalnya kalau kita harus belajar otomatis kan butuh waktu yang lama, nanti jatuhnya waktunya terbuang sia-sia. Ya boleh belajar boleh, tapi kalau kita harus belajar dulu kan waktunya harus lebih lama nggak sih? Jadi ya kita sebenarnya kalau Bisindo sendiri itu tiap daerahnya memang beda, tapi cuma beberapa kata. Mungkin bahasa isyaratnya ini beda sama ini, cuma ada beberapa yang sama. Terkadang juga cuma maknanya bahasa isyarat cuma gini ya, ini yang satunya artinya ini, yang satunya artinya ini, cuma beda makna atau beberapa kata saja yang beda. Tapi kan tadi udah dijelasin nih, selain ada Bisindo ada yang Indonesia, ada yang CB yang udah distandarkan di Indonesia, ya bisa pakai CB ini selain pakai Bisindo. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tapi udah inget nggak sih apa artinya bahasa isyarat tadi, pengertiannya lah secara garis besarnya? Iya. Apa coba? Bahasa isyarat. Iya,